kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang masih berewang cek pilih kembali di menit ke-6 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di Malme Brado. Seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengajak komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan hari ini, pagi hari ini sudah membersamai kita di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada rekan-rekan dari Komik Vkom UBD Universitas Bina Dharma ya. Ini sudah ada ketiga narasumber kita pada hari ini, cantik-cantik galau luar biasa. Kita sapa dulu satu persatu. Ini ada Indi, Ella dan Siti Syara. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Halo, juga Kak. selamat pagi. Oke, alhamdulillah sudah mendarat dengan baik ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik semua. Oke. Ini pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka pula tak cinta. Boleh kita kenalan satu persatu dulu. Boleh banget, dari yang boleh. paling ujung ini. Oke. Silakan. Oke, halo Sobat RRI semuanya. Perkenalkan, saya Lenggredi, mungkin cukup dipanggil Ella. Gitu aja. Ella sekarang semester berapa? Semester 4 Kak Pilih. Semester 4 di Komunikasi Bina Dharma ya. Iya, betul sekali. Oke, di sampingnya Oke, halo juga Sobat RRI. Perkenalan, aku Siti Syara. Mungkin bisa dipanggil Syara. oke, satu lagi. Halo Sobat RRI, saya Indi Aldantika, saya bisa dipanggil dengan Indi. Oke, boleh kita panggilan sobat RRI-nya diganti dengan sahabat Sahabat? bukan apa namanya budaya apa sih nih ngeblank juga pilih kan apa namanya sahabat budaya Sahabat budaya. Oke. sahabat budaya ya. Oke. Oke, baik. Nah, untuk pagi ini kita juga bakal ada tema yang bakal kita bahas mengenai Komik Vkom menjadi wadah untuk mengeksplor kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi yang inklusif. Oke. Kita ke Ella dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, Ella kalau Kak Pilih boleh tahu, ini Ella latar belakangnya menyenangi komunikasi ini apa kira-kira? Oke, untuk dari awal komunikasi sebetulnya banyak bidang yang Ella ingin masuki karena memang menarik di komunikasi. Suka ya? Cuman kalau kita mengerucut pada hal yang lebih signifikan lagi, Ella itu tertarik pada bidang public relation di Humas dan juga public speaking begitu. Oke, ya PR lah ya. Iya. Memilih konsentrasi juga? Iya, udah memilih ke sana. Oke, PR juga. Iya, betul sekali. Oke, kenapa Ella bisa tertarik dengan PR ini Ella? Oke, karena kalau misal di PR itu kita punya memang passional di sana ya, suka punya membangun relasi dengan orang banyak, kemudian juga simpelnya kita bisa kenal orang banyak. Oke. So membuka peluang yang lebih luas lagi. Dan juga kalau public speaking tuh sebenarnya simpelnya orang-orang pasti udah mikir gimana ya, apa sih banyak hal yang bisa kita dapat dari public speaking, mulai dari influence others, menginfluence banyak orang, kemudian juga memberikan sharing kita punya ide. Maksudnya kayak kita mau sepintar apapun, mau secerdas apapun juga kalau kita nggak bisa menyampaikan kita punya ide, maksudnya stuck di sini aja gitu. So hal yang itu yang sebelumnya nggak lah dapetin, so di komunikasi lah dapet itu. Wih, gitu. jadi bebas berpendapat ya? Iya, benar banget. Oke, luar biasa. Tapi Ella dari cara ngomongnya aja udah public speaking banget ini ya. Iya, terima kasih, masih berproses Kak Pilih. Ella selain public speaking suka MC juga? MC ya suka juga bergelut dalam hal itu. Oke, tapi warna vokalnya cocok nih, bagus. Iya, terima Misalkan kasih. jadi moderator, protokol, MC ya. Iya. Oke, pokoknya Ella kamu harus berkembang lagi Oke, ya. terima kasih banyak Kak Oke, Pilih. selanjutnya Siti Syara, panggilannya siapa? Syara aja Kak. Oh, Syara. Iya. Oke, Syara semester berapa? Semester 2. Semester 2. Nah, sama seperti Ella tadi, alasan Syara
niat untuk bergabung di komunikasi ini apa? Iya, mungkin karena memang tertarik ya Kak di dunia komunikasi gitu. Dan memang pengen kayak passion dari awal lulus SMA kemarin tuh kita nih Syara nih nyari nih Kak, passion kita nih di mana gitu. Oke. Nah, jadi kayak sesuai dengan apa hobi kita gitu ya. Jadi kayak kita ngejalanin hobi kita tuh jadi kayak terasa nggak berat-berat banget gitu ya Kak ya. Karena memang tertarik di dunia PR sama public speaking gitu-gitu Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Kak Pili boleh tahu emang hobinya apa kalau Syara? Hobinya lebih ke public speaking gitu Kak, Public kayak speaking. MC ya Oke, gitu. jadi senang interaksi ya? Iya bener banget Kak. Oke, senang itu juga tampil juga kan depan umum? Senang? Oke, itu kalau bisa dibilang senang sih Kak, karena memang waktu SMA itu kan kurang kurang berinteraksi gitu Kak. Jadi kayak pas lulus tuh kita tuh nyari gitu di mana sih jati diri kita gitu sebenarnya. Bener. Jadi setelah lulus kemarin SMA tuh mulai nih berani ikut kayak ajang pigeon gitu Kak. Sip. Iya, jadi kayak memberanikan diri gitu dan belajar juga dari sana public speaking dan mikir nih, oh kayaknya cocok nih masuk ilmu komunikasi gitu Kak. Betul, jadi di situ kamu bisa mengeksplor kemampuan Iya. kamu tadi. Karena komunikasi itu bisa dibilang entertainer itu kuat banget ya. Iya, bener banget Kak. Pokoknya harus dimanfaatkan. Jika memang betul-betul sudah memilih komunikasi, ya harus betul-betul digali kemampuan dan juga potensi kalian yang ada ya. Iya, bener Oke, banget. selanjutnya Indi Kak. Indi gimana Indi? Indi kenapa nih bisa tertarik dengan komunikasi? Kalau untuk Indi nih Kak, kalau ya kebetulan kan Indi dari prodi ilmu komunikasi. Terus di sini Indi memilih untuk masuk komik itu dikarenakan Indi kan orangnya suka bicara nih Kak. Oke. Nah terus juga di saat SMK kemarin itu Indi kurang berinteraksi banyak orang. Terus juga Indi pengen di saat kuliah itu Indi mengasah kemampuan Indi untuk tahu di mana sih jati diri Indi itu yang sebenarnya. Benar. Oke, jadi dengan bergabung dengan komunikasi kamu ngerasa udah kayaknya aku cocoknya di sini Nah, gitu. iya Kak. Terus juga Indi kayak mau memperluas relasi Indi di saat gabung sama komik kan Kak. Oke. Terus juga nggak mungkin kan relasi kita itu stuck di satu tempat aja Benar, gitu. Nah, terus juga apa susahnya kita memperluas relasi kita. Mana juga kan umur masih muda nih. Benar. Nah, gitu. Jadi dimanfaatin ya. Nah, ya. Jadi untuk Indi ya Oke, jadi Indi ngerasa komunikasi ini memang betul-betul harus Indi pelajari Iya, dengan baik betul, ya. iya. Udah menjadi satu kesatuan yang sudah melekat dari diri Indi sendiri. iya, betul, Oke. Nah, kalau kalian ini tergabung semua dalam Komik Vkom, Iya, Iya, benar tergabung, sekali. itu Kak. salah satu organisasi prodi ya. Aha. Iya. Oke, Komik Vkom. Jadi itu apa kepanjangannya? Komik. Korps Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi di Komik Vkom ini semua yang tergabung menjadi mahasiswa komunikasi harus diharuskan ikut semua atau tidak juga? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Iya. Tapi kalau yang mau ikut Iya. ya oke ya. Rugi soalnya. Rugi kalau nggak ikut, kapan lagi bisa berorganisasi? Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalkan masa kuliah itu memang betul-betul harus dimanfaatkan. Iya, benar betul sekali banget, Kak Pili. Organisasi juga kan banyak mengajarkan kita tentang hal-hal baru kan. Iya. Iya. Nah, oke, itu yang mau Kak Pili tanyakan. Nah, dari Ella sendiri, Ella dengan bergabung dengan komunikasi ini dari semester berapa? Dari awal sebetulnya. Oh, dari awal masuk kuliah, dari maba kemarin. Oke, udah tertarik di organisasi komik ini ya. Iya. Oke, nah Ella sekarang ada apa namanya jabatan tersendiri kah di komik? Sebetulnya kalau untuk jabatan nggak begitu signifikan ya, tapi untuk Ella di PR, so bagian biasa, anggota biasa. Cuman memang karena komik ini cukup menarik ya, tidak mengkotakkan sesuatu, so kami juga mendapatkan kontribusi yang tidak beda jauh sama orang yang punya pangkat di sana gitu. Oke, jadi semuanya diberi kesempatan Iya, ya. benar Iya, sekali. benar banget Kak. Oke, nah yang pernah dijalani selama Ella tergabung di komik ini, program apa lah kira-kira yang pernah kalian garap? Oke, sebetulnya banyak ya Kak Pili ya program yang kita jalani, tapi yang paling menarik itu kemarin kita baru saja melaksanakan Festilkom. So itu festival ilmu komunikasi, itu itu perlombaan ya, nggak hanya perlombaan, sebetulnya kita juga mengadakan seminar nasional dan lombanya yang bikin menarik adalah kita juga melibatkan anak-anak SMA kemudian kuliah. So di sana kita bisa nggak hanya
menambah relasi, tapi juga kebetulan Ella di bagian PIC lomba public speakingnya kemarin, so merasakan bagaimana semangat anak-anak muda SMA, kemudian juga anak perkuliahan mahasiswa sekarang, bagaimana semangatnya dalam mendalami bidang yang mereka sukai. So di sana juga kita belajar bagaimana memanage suatu program lebih detail lagi, dan yang tadinya kayak kita sebatas ngelihat kita ngelihat doang nih untuk menjadi kayak for example orang-orang ngerjainnya gimana sih, prosesnya gimana sih, tapi dari komik Ella diajak berkontribusi langsung bagaimana pelaksanaan itu, dan juga bahkan dikasih wadah untuk menjadi PIC-nya langsung di lomba public speaking yang tingkatnya nasional. Mantap. Begitu. Oke, luar biasa lah, itu salah satu prestasi juga yang pencapaian juga dari Ella yang patut diacungi jempol juga ya. Iya, terima kasih. Ella kalau misalkan tidak bergabung dengan komunikasi mungkin tidak mendapatkan kesempatan seperti tadi betul ya. sekali. Oke, baik. Nah, itu juga menjadi pembelajaran juga untuk ke depan nanti. Berarti sudah punya pengalaman yang luar biasa juga nih. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Sarah boleh nggak Kak pilih tanya untuk mungkin anak-anak SMA yang mungkin nanti mau bertransisi dari siswa ke mahasiswa, kira-kira untuk mereka biar mereka tuh tertarik dengan komunikasi apa ya kira-kira yang bisa Sarah bagi? Oke, boleh banget Kak. Menurut saya mungkin ya Kak. Itu kayak ibaratnya misalnya kita nih waktu SMA tuh bukan anak yang aktif gitu ya. Anak yang mungkin sekolah pulang gitu aja, bahkan ikut organisasi tuh nggak sama sekali ya waktu SMA tuh. Nah, mungkin bisa jadi kita tuh menjadi motivasi kita nih, kita tuh harus kayak keluar dari zona nyaman gitu Kak, istilah katanya gitu kan. Karena kita tuh harus mikir gimana kita mau berkembang nih kalau misalnya kita ngestak di itu aja. Misalnya untuk apa kita kuliah kalau misalnya kita tuh nggak berani nge-explore dunia luarnya, nggak berani nge-explore banyak hal di dalam dunia perkuliahan itu. Karena kalau misalnya kita cuma jadi mahasiswa ibaratnya kupu-kupu ya Kak ya, kuliah pulang itu tuh agak kurang menarik gitu ya, karena nggak ada hal-hal baru, kita jarang bertemu dengan orang-orang baru gitu. Hambar gitu ya? Iya, hambar banget kan, kuliah pulang ketemu dengan temen, udah dosen, udah gitu aja Kak. Kita muter-muter di satu arah itu aja. Dan misalnya kalau misalnya kita memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kita nih, kita kayak mengeksplor banyak hal, ikut-ikut kegiatan, bahkan kegiatan luar kampus tuh harus kita ikutin, jadi dari sana tuh kita relasi kita berkembang gitu Kak. Dan kita pasti ngerasain kayak perbedaannya tuh banyak banget nih dari SMA yang kita tuh kayak nggak ikut apa-apa, bahkan jarang aktif banget. Pas kita tamat lulus kita berani nih ikut organisasi luar kampus, jadi kita tuh ngerasa kayak pertemanan juga makin luas gitu, makin luas. Dan dari yang Syara rasain juga public speaking nih bisa bertambah gitu Kak. Oke, jadi benar. Jadi kalau misalkan bingung dengan yang mau kita ambil untuk transisi dari siswa ke mahasiswa, ya solusinya komunikasi tadi mungkin ya. Apalagi betul kata Syara tadi, untuk siswa yang mungkin bahasanya sekarang tuh introvert gitu ya. Iya, introvert. Jadi untuk keluar dari zona nyaman introvert, jadi bisa masuk komunikasi, insya Allah akan berubah total ya. Iya, benar. Karena selain dosen-dosennya yang membantu, pasti teman-teman di sekeliling juga. Kalau misalkan udah masuk komunikasi tuh, pasti orang mikirnya kalau bahasa Palembangnya nyenyes galo ya. Nyenyes galo, tapi dalam artian positif. Iya, benar sekali. Oke, nah untuk Indi Kak Pilih mau tanya ini, yang membedakan fakultas-fakultas lain mungkin ya dengan komunikasi ini apa nih? Kalau menurut Indi nih ya Kak, kalau menurut Indi sendiri, kalau komik ini tuh sangat berbeda tuh Kak dari yang lain. Soalnya oleh apa? Karena beda. Di sini tuh bedanya kita bisa belajar cara kita berkomunikasi tuh gimana, yang positifnya itu gimana. Terus juga kita juga di sini kalau kita seneng dan kita ingin memperluas cara kita public speaking, terus juga ya kemampuan kita menulis, terus juga kita kayak kalau kita kan sebelumnya itu kan kita cara berkomunikasi kita kan kurang nih Kak dari zaman SMA atau dari sebelumnya kita introvert gitu. Nah kalau kita ingin tahu dan kita rasanya penasaran banget nih dengan cara berkomunikasi itu yang positif itu gimana gitu. Nah kalau kita ingin tahu kan itu pasti kita rasa ingin belajar itu kan pasti terus nih Kak. Terus jadi kita kayak
memperluas relasi kita itu. Jadi kita dengan ikut komik, terus juga mungkin kalau dengan untuk organisasi lain kan mungkin untuk komunikasinya mungkin kan mungkin ada nih Kak, tapi kan mungkin ya nggak terlalu kayak komunikasi kan Kak. Tidak terlalu ya. di-explore bener ya. Nah ya betul. Oke, baik. Nah, kalau kalian setuju nggak kalau misalkan fakultas komunikasi itu belajarnya lebih fun gitu Iya. dari Iya, fakultas-fakultas setuju lain ya? banget. Iya. Benar. Karena memang kalau zaman-zaman Kak Pilih dulu ada nge-review film. Iya benar iya, sekali, Betul kan? benar. Terus juga kayak kita belajarnya di luar juga. Iya, Terus itu dia. dosennya asik-asik juga Iya, kan. Iya, asik asik banget, juga. Ya, apalagi yang Dan, yang VR nih. Iya. Apa lah mau So, ditambahin? sedikit mention kita membedakan daripada prodi lain itu yang menjadi highlight Elapagar sebetulnya adalah kita punya fasilitas itu sebetulnya better daripada prodi lain. Kita punya Oke. minat juga, kita punya fotografi dan kita bisa mengeksplor diri tuh kita punya wadah masing-masing nih. Ayo, jadi nggak ada batasan sama sekali dan yang paling menyenangkan khususnya di komik. So kita memang punya divisi bagian masing-masing, tapi kita tidak pernah dikotakan satu sama lain. So mungkin dari Siti Syara dan juga Indi baru masuk, kalian bisa lihat di mana kita itu even kita punya misal Ella di Humas nih, Oke. tapi ya, tapi Ella tuh nggak pernah dikotak-kotakan untuk belajar. Oh pengen nih belajar dokumentasi, oh ayo gitu loh kita Iya, belajar bareng-bareng welcome gitu. ya. Iya, so nggak pernah dikotak-kotakan satu sama lain. Oke, nah Ella lagi nih lah. Ella kalau mata kuliah gitu, yang paling Ella gemari apa nih Ella dari seluruh yang ada di prodi komunikasi? Public speaking ya Public sebetulnya, speaking, tapi kemarin sempet pindah haluan. Kenapa Yang tuh? menarik itu di perfilman kan, karena memang kita seru banget, having fun banget bareng teman-teman, tapi juga ilmunya kita dapat valuable banget. So kita bisa dan syutingnya tuh kemarin nggak hanya satu tempat, so kita cari tempatnya pun sendiri gitu loh. Jadi kemarin kebetulan ada kawasan teman, so kita bisa sekalian silaturahmi ke rumah teman sama orang tuanya dan segala macam, and then lebih explore gitu loh Kak. Kita nggak cuma di kampus layaknya mahasiswa lain. Sorry, bukan ke compare tapi memang real. Gitu loh. Tapi emang seru loh kalau di komunikasi ini ya. Apalagi kalau misalkan kita ada tugas untuk bikin video. Bikin video tugas itu kan. Pasti semuanya akan terlibat semua. Ada yang jadi bikin skripnya, ada yang jadi produser ala-ala gitu kan. Betul. Kita belajar ada juga jadi sutradara dan itu memang saat ini masih sangat memorable kali untuk Kak Pilih untuk saat ini, karena dengan itu Kak Pilih jadi tahu yang sebelumnya nggak tahu, ternyata proses pembuatan film dokumenter tuh seperti itu, seribet itu. Bahkan kemarin itu untuk yang bagian yang memerankan untuk peran filmnya itu bahkan diturunin secara langsung orang yang memang udah kompeten di bidang acting. So orang itu pernah jadi aktor pada masanya. Jadi kita belajar sama orangnya langsung dan itu yang bikin spesial pada saat itu. Ella baru masuk juga di komunikasi pada saat itu kan kita udah bisa belajar secara langsung dengan orang yang memang pernah turun ke dunia perfilman khususnya di acting segala macam gitu. Oke, baik. Jadi bener Ella. Jadi pada zaman Kak Pilih dulu ya, itu memang betul-betul program-program itu banyak sekali berdatangan. Mulai dari televisi lokal sampai nasional. Kemarin juga pernah ada SCTV Goes to Campus loh. Wow. Pernah denger nggak? Ada memang. Ada SCTV Goes to Campus, pernah juga mampir ke Bina Dharma. Dan itu yang diprioritaskan ngikut semua anak komunikasi kemarin. Jadi menang kalah tuh soal biasa gitu ya. Yang penting mental dulu. Kita harus maju dulu terlebih dahulu. Iya, benar banget. Oke, luar biasa nih. Jadi kalian memang pada dasarnya memang senang berkomunikasi ya intinya ya. Benar banget. Oke, nah kita kembali ke komik tadi. Kalian aktif semua di komik kah kira-kira? Alhamdulillah aktif. Aktif semua. Oke, nah kira-kira selain program yang pernah digarap sama Ella dan kawan-kawan tadi, apalagi program yang pernah kalian lakukan? Kalau Sarah pernah ikut apa nih di komik? Mungkin kalau Syara nih baru gabung ya Kak, ibarat istilah katanya gitu. Tapi kalau acara festival komik kemarin juga sempat ikut, sama yang baru nih buka bersama komik. Nah tapi Syara juga dapat pengalaman dari acara festival kom kemarin Kak. Nah di festival kom kemarin juga Syara tuh diamanain buat jadi MC-nya gitu Kak. Belajar kan Iya, sekalian jadi ya. sekalian belajar gitu ya Kak di sana. Jadi kayak ada dekan, dosen juga kan yang hadir dalam acara festival kom kemarin gitu Kak. Jadi di situ juga ngelatih mental kita nih karena baru
acara Festival kemarin kayak ibaratnya itu pertama kali kita nge-MC depan dosen, dekan gitu Kak. Bahkan ada rektor ya Kak. Iya, ada rektor juga Kak. Gimana perasaan Sarah itu? Awalnya memang kayak deg-degan, tapi dari sana tuh kita juga bisa belajar nih Kak. Nge-MC depan orang penting kampus gitu Kak. Langsung rektor loh. Iya, langsung rektor kemarin tuh pada acara Festilkom itu Kak. Oke, nggak apa-apa Sarah, itu jadi pengalaman yang berharga untuk kamu nanti ke depan Iya, pasti benar akan banget. berguna nanti Iya. ya. Oke, nah selanjutnya mungkin fun fact kali ya untuk Indi mungkin. Indi punya nggak kebiasaan yang misalkan kebiasaan kecil yang mengubah Indi nih untuk saat ini setelah Indi kuliah di komunikasi ini? Kalau untuk Indi nih Kak, kalau untuk Indi mengubah Indi seperti apa? Untuk pada saat ini nih. Nah, kemarin kan Indi masuk SMK nih Kak. Oke. Nah, SMK Indi nih kan Indi masuk di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Nah, kebetulan Indi tuh kemarin itu saat sekolah SMK Indi malas untuk ikut organisasi ataupun kegiatan yang lainnya. Terus lebih memilih untuk kayak malas gitu Kak. Lebih ke belajar terus Oke. belajar pulang Siswa pulang. biasa aja Iya, ya? siswa biasa aja. Nah, terus di saat Indi masuk kuliah, nah di situ kan banyak apa ya Kak, banyak sih yang merubah Indi. Terus juga dari yang awalnya Indi males untuk ikut kegiatan, nah dari kuliah ini Indi belajar untuk kapan lagi sih untuk mengasah kemampuan kalau Oke. enggak di saat kuliah. Benar. Kan sebelum-sebelumnya itu kan kayak ngestak aja gitu, pulang sekolah pulang. Nah, untuk di kuliah ini apa susahnya kita Berevolusi. ya, nah kayak mengeluarkan semua yang ada di diri kita, terus potensi ya. potensi kita, terus juga kita kayak apalagi kan kalau kita suka bicara kan. Nah, untuk apa susahnya kita memperluas kemampuan kita gitu. Oke, betul sekali. Oke. Nah, mungkin maksud Indi dengan dia bergabung dengan komunikasi ini, jadi komunikasinya terhadap semua orang tuh lumayan oke lah Iya, ya. iya, Kak, Dia betul. bisa menghadapi berbicara di depan orang. Iya. Tidak takut-takut lagi, mentalnya sudah kebentuk nih. Nah, kalau Ella apa nih lah? Mungkin kebiasaan mikro nih lah, kebiasaan kecil yang mengubah Ella setelah Ella bergabung dengan komunikasi ini. Dari hal kecil Oke. aja lah. Jujur ya Kak Pilih ya, sebetulnya kalau misalnya kita bilang ke passional tadi, itu Oke. public speaking sebetulnya Ella tuh tipe orang yang bosenan dalam satu bidang. So, Oke. pengen hal baru lagi. Bahkan bisa dibilang dari public speaking tuh jauh banget. So, dulu Ella pernah mendalami bidang atlet, karate, and then bergelut dalam bidang keagamaan, tilawah, dan itu sangat jauh-jauh banget. So, orangnya balik lagi karena orangnya bosenan, akhirnya kayaknya gue tertarik dah ke public speaking, and then ke public speaking. Dan hal-hal yang kebiasaan habits tadi yang sangat berbeda lah karena passionnya berbeda. So, itu yang tadinya kayak sebetulnya sedikit terkejut, yang tadinya kayak semacam kalau misalnya kita belajar tilawah dan belajar karate itu sangat berbeda habitnya. Kalau public speaking tuh kita kudu ngomong sendiri di depan kaca, and then orang-orang juga tiba-tiba respon orang tuh kamu kayak gila ya gitu kan. Iya, Kayak so itu habits yang sebetulnya sesimpel itu udah ada beberapa habits yang beda banget yang dari awal sebetulnya belum Ella temuin gitu. Jadi Dan benar. dan beberapa hal lain juga. Jadi banyak yang merubah Ella juga ya. Betul. Oke, benar. Jadi betul lah. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara di depan umum, jadi kita bukan cuma memperhatikan logat kita bicara Iya, aja atau betul mungkin sekali. dialek yang kita ucapkan, tetapi gestur ya. Iya, gestur itu yang Manner kita penting juga. di atas di mana, atau misalkan kita berbicara di panggung nih. Iya. Nah, jadi kita pasti akan memikirkan segala sesuatunya. Oke. Sebetulnya kita harus ngaca dulu di kaca itu kan. Pasti kita akan ngomong memikirkan sendiri. hal terburuk dulu. Iya. Jangan sampai gue kayak gitu nanti. Oke. Luar biasa kalian bertiga. Iya, terima Luar kasih, biasa Kak. informasinya juga. Nanti kita balik lagi ya. Masih Oke. banyak sekali yang bakal Kak Pilih ulik-ulik dari kalian bertiga. Masih dengan komik Vkom UBD, dengan tema juga kita pada hari ini ya. Nanti kita bakal kembali lagi setelah lagu dari Selina Salsabila dengan Bidar Melaju. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita
laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Gandus sampai bom baru, di seberang ulu perahu berlabuh. Kita jalin harapan yang baru, patah satu seribu kan tumbuh. Jaka baring talang betutu, sudah terkenal sejak dahulu. Kita seiring, kita bersatu, jangan terbuai masa yang lalu. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidang terus melaju. Ay, lajulah bidang terus melaju. Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu, Ani, ayo main. selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang. Ani, untuk tuh. Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, 39 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di Manbe Brado ya. Masih berewang Cek Pilih kembali dan kita juga masih bersama dengan adik-adik dari Komik Vkom Universitas Bina Dharma, Kops Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Masih bersama Indi, Syara dan juga Ella. Kita sapa kembali. Halo, gimana? Halo. Masih aman ya? Masih aman. Masih aman. Oke. Nah, mungkin Kak Pilih mau bertanya pengalaman aja deh dulu. Pengalaman kalian pertama ke RR ini baru pertama atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama ini. Oke, gimana Ella, first impressionnya gimana lah? Seru ya? banget. Apalagi bisa ngobrol sama orang kayak Kak Pili, luar Wih, biasa. mantap. Kita ngalur, kita punya anak komunikasi Kak basicnya Kak Pili. Oke, alhamdulillah iya. Dan nggak nyangka juga ya kita pernah di satu rumpun yang sama Iya, dan dipertemukan lagi di satu tempat ini, luar Iya, biasa. betul. Semoga kalian nanti kedepannya juga bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau tadi kita sudah banyak ngebahas tentang topik kita yang sudah kita ulik-ulik tadi. Nah, kalau kalian sendiri mungkin dengan mengimik Vkom maksud Kak Pilih, sebenarnya berpengaruh nggak sih dengan akademik kalian di kelas gitu? Dengan kalian mengikuti organisasi ini. Kalau Ella gimana lah? Gimana nih berpengaruh kepada Nilai mungkin. nilai Oke, nilai ya. ya. So oke. Kalau sebenarnya sudah dari awal kita udah diwanti-wanti ya. Nanti kamu kalau misalnya dalam mengikuti kegiatan ini, so kita punya proker yang banyak dan kegiatan yang sangat luar biasa banyak. Tapi memang berimpact. Tapi balik lagi ke individu sebetulnya hal Oke, semacam itu. So bagaimana kita memanage itu dan hal memanage waktu dan segala macam kita juga mempelajari itu dalam organisasi. So Yes, bukan betul. hal yang baru dan nggak menjadi suatu hal yang menjadi beban. So kita dari Penghalang awal kita mengambil keputusan untuk oke, aku gabung organisasi. So kamu udah tahu dong Konsekuensinya. konsekuensinya gimana. Waktu kamu harus ya terkuras. Tapi itu dia tadi kita belajar bagaimana memanage waktu itu. So kalau misalnya berpengaruh nggak ke kita punya akademik, kalau Ella individu, alhamdulillah masih berjalan dengan lancar semuanya, masih Oke. terkendali. Ella ini keren ya, Ella ini ya. Dia satu pertanyaan tapi dijawabnya semua. Oke, padahal itu tadi mau Kak Billy tanya juga nih cara membagi waktu, tapi udah udah rangkumnya semua loh, luar biasa loh. Oke. Jadi ini nggak membuat Ella terhalang juga ya Iya, dengan alhamdulillah. akademik atau segala macam, jadi bisa memanage segala sesuatunya dengan baik ya. Iya, alhamdulillah. Yang pasti harus prioritaskan dulu yang lebih penting. betul. Oke. Nah, kalau Sarah gimana Sarah? Sarah memanage waktu nih, memanage waktu dengan kuliah reguler dengan organisasi komik ini gimana Sarah? Mungkin cara ya Kak ya untuk memanage waktu tuh kita pinter-pinter aja ngebaginya nih Kak. Oke. Mana yang lebih penting gitu. Dan juga dari komunikasi dari komik ini ya Kak, kita tuh bisa juga ngambil pelajaran yang bakal kita pelajarin di akademik kita gitu Kak. Oke. Karena kan kita basicnya komunikasi ya. Jadi kayak lebih banyak pelajaran yang mengarah ke arah public speaking gitu ataupun broadcasting. Nah, dari komik ini kita kan bisa juga belajar public speaking dan itu bisa kita jadiin pelajaran dalam akademik kita gitu Kak. Oke, betul. Nah, kalau Indi sendiri, Indi pernah mencoba hal-hal baru selain PR, misalkan belajar fotografi, kan di komunikasi ini luas kan? Iya, Ada luas. fotografi, ada jurnalis, ada juga advertising mungkin yang bisa kita pelajari. Nah, kalau Indi pernah belajar apa nih? Kalau Selain untuk Indi komunikasi sendiri nih sendiri. ya Kak, kebetulan Indi juga kan baru gabung nih di komik nih. Nah, kalau untuk Indi itu kemarin kan ada acara Festilkom nih Kak. Oke. Nah, di kegiatan Festilkom ini Indi Diamanahkan. ya diamanahkan ini masuk humas. Nah, di sini Indi disuruh untuk mencari sponsor. Nah, sponsor ini kan Kak kita tuh kan bisa face to face dan Oke. bisa juga dari sekarang kan kita kan media udah canggih nih Kak. Nah, terus juga kan melalui media, terus juga di sini kemarin itu enggak cuman Indi cari sponsor aja, terus juga kebetulan Indi kemarin diajak
di saat kegiatan Festilkom Indi diajak untuk menyanyi. Oke. Itu juga kebetulan bareng sama Kak Ella. Wih, mantap. Nah, terus juga di situ Indi benar-benar first time sih Kak ya. Oke. Indi menyanyi di depan banyak orang, terus juga kan banyak dari orang-orang luar, dari mahasiswa luar, terus juga mungkin dari SMA yang lain juga, terus juga apalagi ada dosen, ada dekan. Nah, di situ yang sebuah kebanggaan untuk diri Indi. Oke. Bisa tampil ya. Nah, ya bisa tampil di tempat banyak orang gitu. Oke, jadi selain berkomunikasi atau berbicara depan umum, Indi juga explore kemampuan bernyanyi. Iya, betul. Wih, luar biasa loh. Nah, Ella, kita kembali lagi nih. Pertanyaannya masih sama kayak Indi tadi ya. Oke. Jadi Ella, selain public speaking atau mungkin PR tadi, jadi Ella lebih seneng apa lagi nih? Kalau untuk di skop komunikasi nih. Oke. Kalau di komunikasi sebetulnya selain public speaking, terus juga di PR tadi, Ella tuh kayak yang Ella bilang tadi, di komik tuh kita tidak pernah dikotak-kotakan, so kita bisa belajar dengan banyak hal. Dan Ella juga tipe orang yang bosenan mau belajar hal yang lain juga. So terkadang Ella juga ikut ke anak-anak fotografi, kita belajar bareng dan ada ketertarikan di sana juga. Kemudian Ella juga cukup tertarik di bidang kreativitas. Jadi kita tuh punya beberapa divisi. Jadi ada humas, itu Ella tergabung di sana, ada dokumentasi, and then medinfo, ada kreativitas, jurnalistik. Nah, itu salah satunya juga jurnalistik, kita belajar bagaimana nulis dan alhamdulillah juga Ella ada ketertarikan di dunia penulisan begitu. Oke, betul. Soalnya kalau misalkan kita berbicara komunikasi ini luas kan. Iya. Jadi pemberitaan itu juga komunikasi. Iya, betul sekali. Perfilman juga komunikasi, fotografi, jurnalistik itu semua masuk dari ranah komunikasi. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang fotografi itu sebenarnya nggak semudah yang orang pikirkan ya sebenarnya. Kalian belajar juga dasar-dasar fotografi? Belajar ada landscape, ada potret gitu ya. Jadi semua ada kode etiknya semua nih, ada kayak aturannya semua nih dalam kita menjebret sebuah foto. Jadi nggak asal jebret aja gitu. Karena apa namanya, anak-anak komunikasi itu percaya kalau satu foto itu bisa bercerita. Iya, benar sekali, memiliki makna yang luas. Dan juga ada cerita tersendiri. Dapat tugas itu? Iya, motret lagi gitu? berproses. Kalau untuk Ella semester 4 lagi berproses, tapi sepertinya kalau Indi sama Siti Syarah belum. Ya, oke, Kak Pilih saranin kalian harus hunting, cari tempat yang paling oke untuk fotonya nanti. Mudah-mudahan nanti dapat hasil yang bagus ya. Karena itu kayak menjadi kebanggaan tersendiri loh. Zaman Kak Billy kemarin kami hunting ke pasar gitu. Itu seru banget. Hunting ke pasar. Jadi kita motoin orang-orang yang ada di pasar. Tapi pas kita lihat, kalau misalnya kita lihat itu kayak sekilas kayak biasa aja. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, kita betul-betul kita resapi foto itu kayak ada rasa sedihnya, kayak kita ada rasa bersyukurnya kita tidak ada di posisi itu. Pokoknya banyak yang bisa kalian pelajari ya. Banyak banget. Oke, baik. Nah, kalau dari Sarah sendiri, Sarah berarti ini semester 2. Semester 2 iya Kak. Gimana? Semester 1 dan 2 fun banget kuliahnya atau gimana? Fun sih Kak. Pengalamannya? Pengalaman seru, banyak banget juga pengalaman. Mulai dari bergabung komik kan banyak banget kesempatan yang dikasih oleh kakak tingkat nih Kak untuk menjadi MC gitu. Untuk juga jadiin diri kita tuh pengalaman gitu. Iya, Sarah juga harus bersyukur ya, karena kan nggak semua mahasiswa mungkin dinotis seperti itu. Jadi ini kesempatan untuk Sarah betul-betul berkembang, dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat bisa jadi sesuatu lah ya. Oke, baik. Nah, kalau Indi nih, Indi tadi passionnya sudah memang betul-betul di komunikasi ya. Oke, nah untuk harapan Indi nih, untuk harapan ke depan dengan Indi bergabung dengan komunikasi ini, kira-kira goal Indi nih pengen apa nih? Kalau untuk Indi sendiri nih Kak, kalau untuk Indi kemampuan yang ada di diri untuk diri Indi itu untuk komunikasi mungkin ya Kak. Kita jangan sia-siakan yang pernah kita lalui, kita dapetin, terus juga cobalah untuk memperkembangkan sebuah yang sudah kita jalani dengan maksimal, terus juga lebih maju, lebih intinya ya lebih keren dari sebelumnya gitu Kak. Nah, terus juga mungkin untuk ini sendiri nih Kak, kalau kan banyak nih Kak yang hal
positifnya nih dari komik kan cara kita berkomunikasi, terus juga kita banyak kenal orang, terus juga kita juga mungkin yang dari awalnya kita tadi introvert, terus juga kita jadi extrovert gini Kak. Nah jadi kan maksud Indi itu berkembanglah sebelum kesempatan itu iya, hilang. kesempatan itu hilang gitu. Oke, nah ini mungkin maksud Kak Pilih Indi, goal Indi ke depan. Jadi maksudnya Indi pengen jadi apa nih dari komunikasi ini? Atau mungkin pengen jadi reporter handal, atau mungkin pengen jadi news anchor, atau pengen jadi PR profesional lah. Nah Indi pengen apa nih? Kalau untuk Indi nih Kak, kalau Indi pengennya tuh kayaknya penyiar aja nih Kak. Oh penyiar, Iya, penyiar radio kayak Kak Pilih atau TV? Audio atau audio visual? Kayaknya kayak Kak Fili boleh nih. Wih, mantap. Soalnya kayak seru banget nih kalau dilihat sama Kak Fili yang lagi Kak Fili jalani sekarang nih kan Kak. Kayak wah seru nih gitu kan kalau untuk selesai dari kuliah ini apa memperkembangkan kayak Kak Fili gitu kan. Oke, benar-benar. Jadi memang apa yang kita dapat di kuliah itu berguna nantinya. Iya, berguna banget, Kak. Benar. Jadi nggak cuma stuck di kuliah aja jangan stuck gitu di ya. kuliah aja. Oke, mantap. Jadi pengennya jadi penyiar Indi. Iya. Nggak tertarik di TV kah? Atau bertahap dulu? Bertahap dulu aja Kak. Bertahap dulu. Ya, bertahap Oke. demi Bismillah, sedikit. semoga ya. Iya, Kalau misalkan yakin, tekun, pasti semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Nah kalau Ella kayaknya Kak Pilih tahu nih Ella nih larinya mau kemana nih lah. Tapi jelasin aja dulu lah. Pengennya seperti apa nih nanti ke depan? Ella tuh orangnya Kak Pilih memang sedikit pelin-pelan, banyak hal yang pengen didalamin tuh cuman Ella bukan tipe orang yang nggak fokus juga sama tujuan, udah ada tujuan. So purpose Ella juga khusus benar-benar fokus ke bidang public speaking dan sekarang sedang berproses, tapi bukan berarti itu Ella membatasi diri untuk membuka peluang lain dalam passion lainnya juga. Dan tapi balik lagi kita itu hanya bisa merencanakan, iya kan. So pada akhirnya finalnya juga Allah yang nentuin. So itu sih Ella bergantung juga sama Tuhan. Betul. Jadi semuanya Ella lalui dengan ikhlas saja ya. Iya. Dengan ikhlas apa yang ada kesempatan di depan mata, Ella ajar aja gitu selagi kesempatan masih ada. Nah tapi kalau misalkan Kak Pilih nanya lebih rinci lagi, Ella pengennya apa nih lah ke depan? Menjadi seorang public speaker. Iya. Kayak Najwa Shihab gitu ya. Iya, amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Tapi Ella Kak Pilih lihat udah ada modal ke situ loh. Tinggal Ella potensi aja ya terus ya, gali terus. Apapun pokoknya sering lihat referensi di sosial media kan sekarang juga akses untuk kita menjadi sesuatu tuh sangat mudah sekali. Ada tutorialnya, ada cara-cara yang bisa kita dapetin. Oke, nah kalau Syara gimana Syara? Syara ini ada tergabung di komunitas lain juga kah? Selain komik? Iya ada Kak. Apa? Untuk luar kampus itu volunteer remaja berbagi Sumsel, sama kalau pigeonnya itu duta kesehatan Kak. Duta kesehatan. Kalian belum ada yang ke BGK kampus gitu? Kayaknya Sarah harus ikut deh. Iya. BGK kampus tapi katanya lagi ini ya. Iya lagi tutup dulu. Oh gitu. belum dibuka dulu. Iya belum dibuka. Oke nanti kalau misalkan ada kesempatan itu kamu harus ke sana Ra ya. Oke manfaatin semuanya. Jadi segala sesuatunya dimanfaatin. Mumpung kesempatan masih ada, kalian juga masih aktif sebagai mahasiswa. Jadi nggak ada salahnya. Soalnya nanti kalau misalkan udah tamat, apalagi yang mau diulang udah nggak ada lagi kan. Jadi kesempatan di depan mata harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Apalagi kalau misalkan kesempatan itu bisa menunjang kalian ke depan. Betul sekali. Bisa. Nah dan kalian percaya nggak kalau misalkan kita aktif berorganisasi, kalau misalkan kita nanti udah lulus, udah cari kerja, itu mudah loh. Iya. Karena kita akan dinotis oleh corporate yang kita apply nanti. Oke. Nah, dia ini udah terbiasa berkomunikasi nih, udah terbiasa berorganisasi, pasti untuk ngeblend ke suatu tempat itu bakal lebih mudah. Oke, pokoknya kalian harus benar-benar manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Oke ya. Oke, baik. Ini siapa aja yang nonton kita pada pagi hari ini? Disapa-sapa dulu. Oke, ada teman-teman dari Bidar, terus juga teman-teman dari Malaysia, UPSI, Sama-sama dulu. Universitas Bida Dharma dan juga Sultan Idris, teman-teman mahasiswa semuanya. Halo, teman-teman Malaysia dan juga anak-anak komunikasi terkhususnya di UBD. Dan juga dari dosen-dosen kita lagi nonton nih teman-teman sekarang. Indi, Siti, Syara, boleh juga disapa dong. Halo Ibu Desi, Miss Nawati.
Dan juga mungkin ada Ibu Itria di sana lagi Oke. nonton. Ibu Sundariana mungkin ya. Iya, Ibu Sundariana. Nonton juga. Oke. Pokoknya salam sehat selalu aja. Iya. Dan mudah-mudahan kita doakan komunikasi Bina Dharma akan semakin keren, semakin jaya. Iya, amin. Ke depan akan semakin oke lagi. Iya. Dan kita juga mau ucapin selamat untuk komunikasi Bina Dharma ya. Iya. Karena sudah Unggul ya. terakreditasi unggul Yap, luar benar biasa. sekali. Dengan banyak sekali fase demi fase yang dilalui dan alhamdulillah mencapai di titik akreditasi unggul. Pokoknya dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu pasti tidak terlepas dari kontribusi kalian sebagai mahasiswa. Oke, jadi kalian bisa berperan aktif lagi sebagai mahasiswa untuk terus memajukan komunikasi Bina Dharma. Pokoknya Kak Pilih ikut bangga sebagai alumni komunikasi Bina Dharma ya. Oke, baik. Ella, Syara, Indi, terima kasih kebersamaannya Iya, pada terima pagi kasih hari ini. banyak. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih banyak banyak untuk juga. RRI juga Oke. memberikan kita wadah untuk memberikan apa ya sedikit experience kita sebagai mahasiswa di sini. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita undang kembali Iya, ya. amin. Dan terima Amin. kasih juga informasi-informasinya dan sharing-sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Iya. kita bisa bersua kembali di lain topik dan di lain tema juga. siap. Cuman terima kasih Iya, mewakili terima kasih LPP RRI kembali. Palembang. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI untuk pagi hari ini. Dan kita juga sekalian pamit undur diri ya. Oke. Dari ruang dengar dan juga dari channel YouTube ya RRI Oke. Forum 4 Palembang. Terima kasih untuk para pendengar kita dan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan kita di channel YouTube RRI Forum 4 Palembang. Oke, kita berempat pamit undur diri. Saya Pilih Makomi. Saya Indi Aldantika. Saya Siti Syara. Saya Lenggra ini. Pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami berdua bujang gadis lemata, namang hibur ai nak menghibur kamu gegar. Beli jaho di rumah Bir ini. Ada apa maksud kakang ini kesini? Balik ke rumah kena marah bapang marah senak nalan. Ama ading nak kenalan. Padu ini, laju kita, lingkuan. Laju. Mendengar gadis alap lagi anggun, alap pian sealap bulan purnama, hidang bujang berkebut ngancak ke ahap, lo bunga mawar di ayapi kumbang. Lah keruan kalau kakang bujang ringkeh, lo pangeran zaman bayi,
ala bulan purnama idang bujang bekebut ngancaka ahap lo bunga mawar di ayapi kumbang Lah keruan kalu kakang bujang ringke gagah kula lo pangeran zaman bagi ilo saja kata nian gadesinje ngahapkan jadi suaria kakak. Beli perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi. Ingat informasi sedengat tepat di jam 10. Dulur-dulur, tari seinggo sepembusional sambut yang ada di kota Prabu Mule yang ditarik oleh 9 wong penari, tapi sering juga ditarik dengan jumlah ganjil. Pencampuran 3 tarian yang berasal dari kota Prabu Mule, yaitu ada tari tupai begelut, ada juga tari pincang urung lebak, kelakar, serta ada tari 9 bidadari. Dan sebagai tari sambut, tarian ini dianggap sakral yang dibawa ke di tiap acara besar di kota Prabu Mule. Dan juga tari seinggo sepembunyian ini merupakan bentuk akulturasi budaya di kota Prabu Mule. Kita ke informasi lain. Dulur-dulur, kain basura ini merupakan kain batik atau kerajinan khas dari Provinsi Bengkulu. Dalam bahasa Indonesia, basura ini berarti basurat,
Dan juga kain basura ini bertuliskan huruf-huruf Arab, baik itu yang dapat dibaca maupun yang tidak dapat dibaca. Dan kain basura ini bermotif tulisan huruf Arab yang pacak dibaca sangat sakral. Dan juga kain tersebut cuma dipakai saat upacara adat, misalnya upacara pernikahan atau kematian. Dan juga motif khas Provinsi Bengkulu ini merupakan perpaduan antara motif kaligrafi Jambi dan juga Cirebon. Berpaduan ini membentuk motif khas Provinsi Bengkulu. Sama dengan saat ini motif kain basura sudah lebih bervariasi, yaitu dengan memadupadankan motif bunga Rafflesia. Demikian Kulo Ilham, ketemu kaki kita di informasi ingat jam 11. Laki Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi, acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke bae, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.